Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Seperti biasa ditemani oleh saya Billy Elia yang akan mengajak saudara untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari perjanjian baru. Dan di dalam program seri pendalaman Alkitab kali ini kita sudah sampai pada perikop yang ke-65. Yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-14. Ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Apabila Bapak Ibu Saudara mempersiapkan Alkitabnya, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Matius 14 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36 dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Demikian firman Tuhan. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami bersaat teduh, membaca merenungkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami memohon hikmat yang daripada Tuhan memimpin dan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami dan memaknai apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca nas firman Tuhan itu adalah baik kalau kita membacanya itu dengan memperhatikan konteks ya pembacaan kita. Jadi, mari ketika kita membaca firman Tuhan, jangan hanya membaca seperti orang yang tidak mengenal Yesus. Jangan hanya membaca firman Tuhan seperti orang-orang yang cuma mencari kesalahan dari orang Kristen. Mereka suka mencomot ayat atau suka memotong ayat atau hanya membaca satu bagian saja. Satu ayat atau dua ayat aja yang menurut mereka ini bisa dipakai untuk menyerang orang Kristen. Tidak. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mari kita bertekun di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan cara memahami konteks keseluruhannya. Ya, ini kita sudah membaca satu nasnya. Alangkah baiknya kalau kita membaca nas sebelumnya dan juga nas setelahnya. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan satu pemahaman yang lengkap. Sama seperti kebanyakan hari-hari ini ya. Di sosial media itu biasanya ada potongan-potongan video yang kadangkala itu bisa membuat viral. Ada yang membuat kontroversi. Ada yang bahkan menimbulkan hujatan dari netizen karena videonya dipotong-potong. Nah, seandainya orang bisa melihat video itu secara keseluruhan, maka ia akan mengerti maksudnya. Ya, demikian juga nas pembacaan kita di sini kalau kita kaitkan dengan nas pembacaan kita yang sebelumnya. Sebelumnya Yesus dan murid-muridnya itu menyeberang danau, ya, di mana di situ mereka mengalami yang namanya angin badai. Sampai akhirnya perahu para murid-murid itu diterpa oleh gelombang yang kuat, yang keras. Mereka ketakutan dan mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Kemudian terjadilah mujizat yang luar biasa. Bagaimana seorang Petrus pun yang notabene manusia biasa bisa berjalan di atas air karena imannya memandang kepada Yesus. Sebelum kejadian ini lagi, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelum itu lagi, Yohanes Pembaptis dibunuh. Sehingga akhirnya Yesus menyingkir, ia pergi ke suatu tempat. Dan saya percaya maksudnya ialah mereka bertujuan untuk beristirahat setelah melayani. Demikian juga mereka berada di Genesaret juga keadaan mereka pasti jauh lebih lelah, saudaraku. Karena mereka sudah, terutama Yesus ya, biar bagaimanapun ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ia mengalami kelemahan manusia yang bisa lapar, yang bisa capek. Seharusnya momen-momen seperti ini dikatakan
Bahkan sebelum Yesus menyusul murid-muridnya, ia menyendiri untuk berdoa, ya, berdiam diri untuk beristirahat, saya percaya juga. Sampai di Genesaret, seharusnya mereka bisa beristirahat tentunya. Setelah pelayanan yang sedemikian panjangnya, melayani 5.000 orang, memberi makan pula kan. Kemudian melewati danau yang diterpa oleh badai sampai di Genesaret. Apa yang mereka hadapi? Orang-orang Genesaret mengenal Yesus. Dan setelah mereka mengenal Yesus, mereka memberitahukan kepada orang banyak. Dan setelah itu berbondong-bondong orang datang membawa mereka yang sakit. Dan setelah itu orang-orang yang sakit ini memohon kepada Yesus supaya diizinkan menjamah jumbai jubahnya, artinya ujung jubahnya saja. Dan luar biasanya di sini, ayat ini memang pendek saja nas firman Tuhan ini. Setiap orang yang menjamai jumbai jubah Yesus, semua yang menjamah itu dikatakan disembuhkan. Nah, lalu apa aplikasinya di dalam kehidupan kita? Sebelum itu saya mau mengajak kita untuk mengingat kembali nas firman Tuhan di belakang sebelum Yohanes Pembaptis dibunuh. Yakni Yesus ditolak di Nazaret. Yesus ditolak di Nazaret. Orang-orang mengenal Yesus di sana, tetapi mereka lebih memikirkan mengenal Ia sebagai seorang anak manusia yang punya keluarga dan saudara. Dan akhirnya mereka lebih fokus ke situ. Mereka lupa menghormati siapa Kristus Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Mereka tidak lagi beriman kepada Dia sekalipun mereka mengenal Dia karena Yesus berasal dari Nazaret. Dan firman Tuhan katakan di dalam nas pembacaan ya, Yesus ditolak di Nazaret itu di Matius 13 ya, ayat 53 dan seterusnya itu. Tidak banyak terjadi mujizat di situ. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Genesaret. Di Genesaret orang-orang mengenal Yesus, dan setelah orang-orang itu mengenal Yesus, mereka mengajak atau memberitahukan kepada banyak orang, ini loh Kristus Yesus, ini loh Yesus. Ada orang berkata ia adalah nabi, ada yang berkata ia adalah Mesias, ada orang yang berkata bahwa ia adalah penyembuh. Saya percaya sembari menyampaikan kepada banyak orang, pastilah orang berkata ini loh seorang nabi. Bahkan ini loh seorang Mesias, entah apapun pengumumannya saya tidak tahu. Yang pasti orang-orang datang untuk menemui Dia, mendekat kepada Dia, bahkan memohon untuk menjamah jumbai jubahnya atau ujung jubahnya. Kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, hikmat yang kita bisa ambil tuh begini. Saya mau tanya, apakah saudara adalah orang Kristen? Kalau saudara adalah orang Kristen, maka saya mau bertanya, apakah saudara memiliki iman yang progresif? Iman yang progresif ialah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, mesti mengenal Yesus dan tidak hanya mengenal Yesus. Mesti mengalami pembaharuan dan perubahan di dalam hidupnya, di dalam karakternya, di dalam sifatnya. Dan mereka akan mengeluarkan buah-buah keserupaan sama seperti Kristus. Karena setiap anak-anak Tuhan harusnya bertumbuh menjadi sama dengan Bapaknya. Kalau kita berkata bahwa Yesus adalah Bapa kita, Tuhan Allah kita, maka kita harusnya mengalami keserupaan dengan Dia. Itu baru yang namanya memiliki iman yang benar. Cek kehidupan saudara. Apakah saudara menjadi orang Kristen tetapi sembari itu juga saudara masih hidup di dalam dosa, yang korupsi masih jalan terus, bahkan korupsinya makin menggila, tidak cuma miliaran, triliunan mainannya, dan tidak sadar bahwa itu adalah kesalahan, adalah dosa. Bagi orang yang melakukan korupsi, yang mereka berpikir bahwa dosa itu ialah berzina, berselingkuh. Tapi no, korupsi itu juga dosa, bahkan itu lebih berat saya pikir ya, karena itu menyangkut orang banyak. Saudara mencuri aset negara, saudara mencuri atau mengamplang pajak, saudara mengambil anggaran yang seharusnya bukan milikmu.
itu jahat, saudaraku. Ya, jangan bilang bahwa karena korupsi itu dosanya lebih kecil daripada pezina, lebih kecil daripada pembunuh. Saya pikir tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil. Satu dosa kecil saja bisa cukup membawa saudara masuk ke dalam neraka yang berapi-api, saudaraku. Ya, yang kita mau sampaikan di sini ialah kalau saudara adalah orang Kristen, orang percaya, harusnya saudara menyatakan imanmu itu dalam pembaharuan kehidupanmu. Jangan menjadi Kristen tetapi masih hidup di dalam dosa dan menikmati itu dan berjalan setiap hari di dalamnya. Ya, harus kita akui. Saya juga banyak belajar tentang sejarah ya. Akhir-akhir ini karena kebetulan saya ada nonton ya film-film, ini bukan fiksi ya, film ini diambil dari kisah nyata ya, mengenai gangster atau mafia di era-era awal Amerika di tahun 1930-an, saudara ya. Jadi di masa itu gangster atau dunia mafia itu menjamur. Tapi lucunya hari Minggu mereka tetap beribadah, menghormati Tuhan, bergereja. Mereka sangat hormat sekali dengan pendeta atau pastor di gereja itu. Tapi di hari-hari biasa mereka menjalankan bisnis ilegal, hidup dalam kemabukan, kenajisan, prostitusi, kejahatan, merampok, merampas hak milik orang lain, membegal atau istilahnya meminta uang keamanan. Kalau tidak kamu akan dianiaya, dihajar, dibakar, dibunuh. Itu jahat. Jangan jadi orang Kristen yang seperti ini. Maka belajarlah dari orang-orang yang ada di Genesaret. Orang-orang di Genesaret bisa dibilang orang-orang yang berkecukupan. Mereka hidup dari perikanan dan juga pertanian, saudara ya. Tetapi ketika mereka mendengar tentang Yesus dan mengenal Dia, mereka memberitahukan itu kepada orang banyak. Bagi mereka, ini juga seharusnya bagi orang percaya. Kristen itu seperti itu harusnya. Ketika saudara diberkati, saudara merasa hidup saudara berkemenangan, mari jangan hanya miliki itu untuk dirimu sendiri. Beritakanlah kabar sukacita ini kepada orang banyak. Sehingga orang banyak pun akan datang untuk menemui Yesus. Mau apapun masalah mereka, entah mereka datang dalam sakit penyakit, kesusahan seperti yang dialami oleh orang-orang Genesaret. Dan setelah itu, apa yang mereka minta kepada Yesus? Menjamah. Tidak hanya mengenal, tidak hanya mendengar tentang Yesus, tidak hanya datang, tetapi mereka juga menjamah. Kalau menjamah itu berbicara sesuatu yang lebih dekat lagi. Mengalami kedekatan dengan Kristus. Dan setelah kedekatan itu terjadi, maka mujizat pun terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan bilang bahwa mujizat itu adalah disembuhkan dari sakit penyakit. Bagi saya, mujizat itu ialah saudara tidak pernah sakit, itu juga mujizat. Atau lama sekali saudara tidak pernah sakit. Itu artinya saudara diproteksi atau dilindungi oleh Tuhan. Betul saudara ya? Kalaupun saudara sakit, mujizat itu adalah apa? Saudara diberkati sehingga saudara dicukupkan biayanya untuk perobatan. Itu juga mujizat, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan batasi pekerjaan Tuhan hanya kepada mujizat itu, hanya notabene kesembuhan atau mengalami terobosan ekonomi, bisa ini iming-iming dari pastor-pastor untuk meyakinkan saudara untuk menabur. Tidak. Intinya ialah saudara mendengarkan tentang Kristus, mendekatlah kepada Dia dan alamilah jamahan kasih-Nya, menjamah Tuhan, mengalami pengalaman dekat dengan Kristus. Saudara, kalau saudara orang Kristen, apakah saudara mengenal Yesus? Oh, saya cuma ke gereja aja, Pak. Saya tidak tahu apa itu isi Alkitab, karena saya tidak pernah membaca di rumah. Saya cuma mendengarkan kebenaran firman di gereja aja, itu pun saya ketiduran, Pak. Mungkin ada di antara saudara seperti itu. Maka saya bilang kepada saudara, berarti saudara masih belum menjadi orang Kristen yang mempraktekkan iman yang benar. Iman yang benar adalah mengakui bahwa Tuhan itu hidup, dan ketika saudara menyadari bahwa Tuhan itu hidup, saudara rindu mengenal Dia secara pribadi. Bukan semata karena saudara ingin diberkati, tetapi karena saudara rindu mengenal dan dekat dengan Dia. Milikilah iman yang seperti itu.
Kalau yang ada dalam pikiran saudara itu selalu tentang kehidupan duniawi, saya pikir bahwa saudara masih belum sepenuhnya menjadi pengikut Kristus yang benar. Menjadi pengikut Kristus yang benar ialah memiliki iman yang benar. Dan iman yang benar itu dimulai dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap itu saudaraku ya, tidak setengah-setengah. Itu lebih daripada hobi. Itu lebih daripada ngefans. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Bahkan dengan segenap kekuatan. Sudahkah saudara mengasihi Tuhan seperti itu? Kalau belum, maka saudara masih belum sampai pada titik pengenalan dan iman yang sejati. Mungkin saudara sama seperti orang-orang di Nazaret yang oh ya kami tahu tentang Yesus. Oh bukankah saudaranya itu ada bersama-sama kita? Oh bukankah ini itu dan sebagainya? Mereka seolah-olah mengenal, tetapi mereka tidak masuk ke dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman kita kali ini saudaraku, dan saya berharap bahwa saudara bisa meresapi dan mengunyah kebenaran firman ini menjadi makanan rohani yang bisa membangun iman saudara dari dalam. Mari kita merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami baca dan renungkan di kesempatan kali ini Tuhan. Kami menyadari menjadi orang percaya tidak cukup hanya datang ke gereja, tidak cukup hanya mengangkat kidung pujian, tidak cukup hanya memberi persembahan. Tetapi biarlah iman kami menjadi iman yang hidup, yang progresif, yang ditandai dengan kehidupan kami mengenal Kristus dan diperbaharui dari hari ke hari. Kami mengalami pembaharuan budi, perubahan karakter dari yang tadinya serupa dengan dunia, perlahan-lahan kami menjadi serupa seperti Engkau Kristus. Tolong kami Tuhan, karena perjalanan kami masih panjang. Selagi kami hidup berarti kami masih diberikan kesempatan untuk mengalami kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun pergumulan atau apapun masalah yang sedang saudara hadapi, biarlah kebenaran firman yang sudah kita renungkan bersama-sama di kesempatan kali ini membangun iman percaya saudara untuk datang hanya kepada Tuhan dan berharaplah kepada Dia. Jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu untuk bertekun. Jangan kecewa di dalam mengikuti Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Sampai bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.